نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita muhasabah diri sesuai hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum kamu diinterogasi. Di mana sangat ditakuti seseorang itu ketika kembali kepada Allah su'ul khatimah, bahkan bisa meninggal dalam kafir. Sebabnya dijelaskan Imam Ghazali ada dua yang paling parah. Yang pertama iman tak beres, yang kedua munafik dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu senantiasalah memperbanyak istighfar sehingga Allah bina kita menjadi lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu, ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur, disebutkan di ayat 191 surat Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka perbanyak berzikir kepada Allah itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Dengan bersyukur Allah tambah nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Nabiullah, man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali. Dan saya juga akan bersalawat untuk orang tersebut 10 kali. Makanya yang gemar selawat minimal kalau mampu 100 sehari paling dikit. Kalau mampu lebih lagi, tapi jangan terlalu banyak. Artinya cuma sehari tok nanti kalau terlalu banyak. Insya Allah dia akan dihidayahi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di depan ini ada bangku kosong 8 bangku, silahkan yang mau ke depan. 2024 nanti ini diperebutkan. Sekarang gratis ya. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini judul kita bab gerakan salat, wudu, tayamum. Nah, itu gerakannya. Maka oleh sebab itu nanti harus ada yang setel ini, kok nggak nampak nih. Nah, yang setel kameranya. Karena kan jamaah yang nonton kalau tidak kita setel cuma dengar suara, sedangkan hari ini fokus ke gerak. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya barusan hilang air sembahyang, nggak wudhu lagi saya. Ini Quran. Namanya saja Al-Quranul Karim. Bacaan yang termulia. Dan ini adalah pedoman untuk hidupnya seorang muslim. Baru kita buka, kita dapati alif lam mim. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang patuh panut nggih ndoro terhadap Allah Taala. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib.
Yang gaib bukan kayak kata dukun-dukun di televisi, hantu, sendir bolong, itu bukan gaib, itu tipu daya itu. Yang gaib itu Allah. Dan hal-hal yang tidak kita mengerti secara penampakan mata atau diraba, itu semua gaib. Kita beriman kepada yang gaib. Landasannya yaitu ilmu tauhid. Maka saya selesai tugas. Ini baru selesai satu ronde lagi kemarin malam Selasa dan hari Selasa. Untuk cowok malam, untuk cewek siang. Selesai training tauhid. Jangan ketemu kawan kita nanti, misalnya ketemu Firanda. Kan beda kita. Waktu beda, nggak bisa kita lurusin. Ini masalah. Nah. Kemudian daripada itu, kalau itu nggak kena ITE kan? Beda. Nah, udah. Kemudian daripada itu, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan dia mendirikan salat. Itu ciri orang takwa. Nabi ngomong, al-musalluna katsir wal muqimuna shalah qalil. Orang salat di dunia ini banyak kali, banyak sekali. Wal muqimuna shalah qalil, tapi yang mendirikan salat dikit. Berarti yang banyak siapa? Yang salat saja. Mendirikan salat tidak. Bisa jadi udah salat wajib ulang salat. Karena satu saja salat tinggal, insya Allah neraka kita. Kecuali Allah ampuni. Tapi Allah mengampuni, merahmati. Sudah ada tuntunan prosedural, yaitu Quran hadis sesuai dengan jabaran ulama, bahwa sebab ampun itu taubat. Kalau dilanjutkan salah terus-terusan, semua nggak jadi. Perintah sehari semalam isi air 4 ember. Kita udah isi sekian tahun. Pas kita jenguk, 1 ember pun tak berisi. Kenapa? Embernya pecah pantatnya semua. Ini yang terjadi. Maka salat ini bukan hal sepele. Kalau orang sudah salat, akhlaknya mesti mulia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari keji dan munkar. Udah salat masih bandel, berarti ada masalah di salatnya. Itu dipastikan. Mungkin dengan rubrik singkat hari ini kita bisa dapati di mana salah-salah kita. Kemudian salat itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Arti rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bahagian dari hal itu. Berarti kalau tidak ada itu enggak sah, dia itu juga bahagian dari Islam. Maka kita enggak salat, enggak sah jadi muslim. Apa nama kita? Laisa minkum wala minhum, firman Allah. Bukan golonganmu, bukan golongan mereka. Kita bukan kafir, bukan Islam. Tapi laba kita. Mutan, dui. Blasteran itu namanya. Blasteran kafir sama muslim jadi munafikin. Kita ini kan banyak suka jadi mutan. Teori kafir dibunuh karakter Nabi di kepala kita. Maka ini yang muda-muda ini kan belum punya anak ya. Kalau ada anak bahaya, datang ke rumah mama ribut mama dah. Jadi dibunuh karakter Nabi Muhammad di dalam kepala kita dengan ditonjolkan Superboy, Batman, Superman, DSB banyak. Termasuk mutan-mutan itu film. Termasuk apa itu yang gini-gini, Spiderman. Dan dengan kita melihat mereka, maka timbul takjub di dalam kepala, ada kadikjayaan demikian rupa, padahal itu kebohongan. Dan tidak ada orang yang lebih dari baginda. Superboy kok mau belah beton ni gimana caranya? Dengan mata, potong. Kan kejadian tuh. Kita dibodoh-bodohi sama itu. Maka pindah Superboy, Superman dalam hati. Yang paling tangguh itu super is the best in the world, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling mulia, tapi beliau hidupnya ada dia, makan, minum, beol, kencing. Ini udah nampak bodoh kita ikut. Superboy, celana dalam di luar. Tampilannya aja udah sedeng. Tapi ikut tidak. Ini termasuk korban, saya entah termasuk nggak tahu juga saya. Harus tanya mama saya. Nangis tuh di pasar, harus beli baju yang ada sayap belakang. Habis itu jalan dua sama teman pegang sayap, kita lari di sana.
putih ni mi bangai. Tapi gimana kita bilang, kita standar Sare aja nggak ada kita. Coba pergi ke Sare. Apa-apa nama kampung di Sare? Suka Makmur, Suka Jaya, Suka Bahagia. Kita suka bangai. Ini yang terjadi Allah. Dan suka bangai, suka bego nyenar ya. Hari ini udah ada film lagi apa namanya? Kiang Santang. Kalau lagi berkelahi, kalah atau menang, cing, hilang. Makanya kita masuk di pikiran. Abu kamu, punya gejak Jumat, warak. Gedor biliknya, tendang pintunya, tengut di dalam lampu kan. Begitu-begitu kita dibodoh-bodohi. Jadi itu bukan keagungan. Yang agung itu orang salat itu agung. Makanya kita respect sekali sama Ramdan Kadilov. Di negeri Czechnya diharamkan ada gambar-gambar Superboy itu. Pahlawan, superhero di SD nggak boleh itu. Kalau kita ganti mengenang 17 Agustus tahun 45, kita ganti dengan Tengku Umar, Tengku Cik Pantikulu, Tengku Cik Ditiro, itu tokoh. Buang Superboy itu. Jelek dia, musuh Tuhan dia. Mari ya. Belum apa-apa dah kafir. Maka hati-hati. Udah. Jika jadi seseorang yang tidak beres salatnya, nggak akan beres hidupnya. Sekarang yang nggak dapat duit 50.000 sehari, ketemu saya. Saya kasih jawabannya sama semua. Walau satu-satu orang saya jawab. Kenapa? Salat enggak. Atau tak beres. Karena orang yang ada salat, insya Allah lapar enggak. Saya tengku ada tengku, tapi cheap sama dengan juga. Banyak tapi haram itu bukan milik namanya. Haram itu. Makanya beresi salat, hidup Allah beresi. Beresi salat, hidup Allah beresi. Kalau saya tanya satu pertanyaan, pasti semua jawab iya. Pengen gak jadi miliarder? Pengen ya kan? Pengen. Malah Tantowi Yahya buat acara lagi, want to be a millionaire. Insya Allah orang salat dapat itu. Orang salat itu adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Walau nggak nampak. Kenapa demikian? Raka'ataini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Berarti kalau sunat subuh begitu, pahala subuh wow. Lebih besar daripada sunat subuh. Makanya orang salat mulia di Allah. Mulia di alam. Ketemu lembu kita itu disapa itu. Mo, bahasa lainnya, ho bang. Nah, kenan. Nah, betul itu. Karena orang salat itu diselawati pohon, binatang dan semua-semua. Kita yang enggak salat di moh juga. Mo, belaga. Nah, itu dong itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan dimaki ayam kita. Makan punya Tuhan, hidup dengan Tuhan, tubuh Tuhan kasih, tapi melawan Tuhan. Dan sebesar-besar dosa habis lawan syahadah, yaitu musyrik murtad. Lawan syahadah, menghilangkan orang udah syahadah, yaitu membunuh. Habis itu dosa besar, tinggal salat. Jangan sepelekan dosa, bahkan tinggal salat di atas zina. Bid'ah dia tinggal salat. Tak bisa dilukiskan. Walau kita santai. Kenapa kita santai? Karena bodoh. Satu. Yang kedua, karena tidak sadar. Ini misalnya saya putih di sini. Habis itu putih itu meluas. Bahagia saya. Kaputih muka lun. Anak pehali sutik vitamin C. Padahal panu. Karena bodoh nggak kenal panu, bahagia kena panu. Kan bisa kejadian begitu. Ada bintik-bintik yang pah mata bawah badan. Sebab bodoh itu semua. Jadi sadarilah, salat itu bukan hal mudah. Udah kata Nabi begitu, orang salat banyak, yang mendirikan salat dikit. Minimal. Jadi bagaimana caranya? Kita harus beres dalam salat. Salat itu rukun Islam. Juga salat terdiri daripada rukun-rukun yang 13. Ada 2 makna, 5 bacaan, 6 gerak, gabungannya jadi 13.
Bacaan harus beres, gerak harus beres, makna, tertib dan niat juga harus beres. Sebelum kita salat, ada faktor yang tidak boleh tidak ada dalam salat. Yaitu disebutkan, la salata liman lam yathur. Tidak sah salat bagi orang yang tidak suci. Kalau kita suka orang enggak suci, suka enggak? Penampilannya aja pakai kalung, pakai teng-teng, jual nasi dia. Kalau saya udah begitu-gitu penampilan, itu kencingnya nggak cuci dia, tapi kita makan nasi dia. Karena ada dibuka di emperan jalan, saya buktikan itu. Maka hati-hati. Dan kita disuruh pisah diri dengan orang yang melawan Allah, kecuali untuk dakwah. Sehingga teman-teman kita yang nggak salat, nggak berteman sama dia nggak apa-apa. Bukan potong silaturahmi. Dia sama yang buat dia aja dia nggak setia, apalagi sama kita. Tahu-tahu ke rumah kita dia, akhirnya dijamret istri kita. Kita bilanglah kayak di lagu, pagar makan tanaman. Kenapa pagar bisa makan tanaman? Yang punya tanaman bego, ngerti? Jadi orang yang nggak salat dia nggak akan setia pada manusia, karena dia sama Allah yang buat dia aja nggak setia. Kalau kita punya istri kita nggak setia. Kalau istri punya suami nggak akan setia. Setia dalam konteks agama. Kenapa? Dia Tuhannya nggak dukung. Mau dukung yang lain? Nggak akan. Maka hati-hati. Maka wudhu dan tayamum itu dua hal. Faktor penting sebelum salat. Sebenarnya ada satu lagi yaitu mandi. Sekaligus kita masukkan nanti. Nah, jadi 4 hal ini hari ini cuma saya praktek. Hukumnya mungkin sembari berjalan kita baca. Kalau kita ambil waktu semua untuk baca hukum nggak selesai. Siapa nggak apa-apa? Jangan malu. Yang selesai S1 jangan tunjuk tangan. Apa SD semua sini? Yang udah selesai S1 tunjuk tangan cowok. Udah selesai S1 ya. TOEFL bahasa Inggris berapa? Martuh mempluh dengku pek dengar. TOEFL layak sembahyang berapa? Ini kita suruh baca doa, coba baca doa setelah keluar WC. Nampak bingung matanya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa'afani. Itu doa keluar WC. Doa habis cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Kenapa kita ramai enggak bisa doa-doa kanak-kanak itu? Bukan karena kita sudah tua. Karena enggak mau hafal. Tapi ada satu teknik, insya Allah doa kanak-kanak akan bisa kita baca, kita hafal dengan cepat. Mau? Saya ajari. Mau enggak? Nyopeng daripada bar ya alam tu, nyanyi daripada bar kayaknya tu. Mau enggak? Caranya nanti jam 5 datanglah ke masjid atau menasah. Lihat anak TPA ni. Ya, anak TPA kok bisa, saya kok enggak bisa pulang. Jadi berubah kita. Jangan kalah sama anak TPA. Ini ditanya aponaan, paman, coba baca doa keluar WC. Itu aja ki enggak bisa. Padahal paman enggak bisa juga. Gitu ya. Paman block on namanya. Allah nah, jadi dia hafal. Begitu juga ilmu ini. Ini ilmu penting walau kecil. Udah. Jadi saya coba selesaikan hari ini, jangan panjang kali seremoninya. Tayamum, wudu, mandi, salat, dan saya bahas sedikit hukum sahib jabair atau sahib jabirah. Orang pakai perban. Udah. Untuk kekuatan dalil, buka ayat 43 An-Nisa cepat-cepat. Gunakan Androidnya. Empat tiga An-Nisa. Untuk apa Tengku lihat dalil? Supaya jangan kalah sama Wahabi. Karena Wahabi dikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Nah, kita bisa hafal. Tengku kok galak aku gegap. Halnya. Ibadat itu, ngerti ya? Dah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kamu mendekati salat. Wa antum sukara, padahal kamu lagi mabuk. Arti jangan dekati salat lagi mabuk, bukan dekat sama salat. Salat artinya. Udah. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar apa yang kamu bicarakan. Orang mabuk kenal nama orang dia. Tapi kontrolnya kurang. Kayak kita baru bangun tidur agak-agak sempoyongan, itu mabuk juga itu. Udah. Wala junuba, dan tidak boleh salat orang junub. Habis hubungan badan ketabrak mobil sama mobil, nggak boleh salat. Kemudian keluar mani, nggak boleh salat. Baik sengaja atau tak sengaja. Illa abiri sabil, kecuali cuma lewat saja. Ada itu hukum. Ustaz di masjid yang besar-besar yang raya-raya sampaikan. Itu anti Syafi'i, lawan kita tu. Dia bilang, enggak apa-apa orang haid masuk masjid. Asal mereka pakai pampers. Begitu dia katakan. Wahai Ustaz, orang junub itu enggak berumur. Diharamkan Allah. Di ayat 43, apa pengaruh masalah pampers dan tidak? Jadi harus bisa kita jawab. Jangan kita lihat pecinya gede, orangnya tua, udah betul kali, jangan. Kalau itu salah, beranikan diri untuk melawan. Lebih tinggi pahalanya daripada ada kesempatan untuk dakwah dan diterima. Ini kan belum tentu diterima, apalagi titelnya adik doktor, udah 3 dia, udah S3, udah doktor. Hatta tagtasilun, sehingga kalian mandi. Wa in kuntum marda, dan jika kalian itu sakit, au ala safar, atau kalian itu musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang seorang daripada kamu daripada berak. Ghaid itu bahasanya agak kasar tapi untuk jelas. Karena arti ghaid itu toilet. Datang akan kamu oleh toilet. Masa toilet datang ke kita? Makna di sini yaitu Allah mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Wanita mana? Wanita yang halal kita nikahi, termasuk istri kita. Itu ada ustaz-ustaz yang bilang istri nggak apa-apa kesentuh, dia udah halal sama kita. Suci itu nggak cocok dikawini dengan porno. Walau halal porno ke istri, dengan begitu rusak suci kita. Kecuali boleh pegang istri, belapik boleh. Kuku, gigi, tulang, rambut boleh kena, nggak batal wudu. Istri kita habis mandi, dihayau, pop kena kita. Aman itu. Atau tangan kita gatal kali, kita bilang tolong garuk dek, digigit, nggak kena lidah, aman. Atau pakai kukunya panjang, ting ting ting, boleh. Nah. Atau dia patah keluar tulangnya, kita tolak tulangnya, ting, boleh. Itu boleh, karena bukan daging dan kulit, ngerti ya? Falam tajidu ma, maka kalian enggak dapati air. Air dalam arti air suci menyucikan, atau air yang mampu kita beli harga standar. Kalau tidak standar, enggak perlu beli. Fatayamamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Jadi ada teori, dibilang boleh tayamum di dinding, boleh tayamum di mobil. Mana ada satu teori itu? Di sini aja tanah yang bersih. Kalau untuk tayamum khusus turabun lahu ghubar. Tanah yang pada tanah itu ada debu. Beda dengan teori sama. Tanah yang bisa mengeruhkan air. Walau nggak ada ghubar. Lumpur-lumpur boleh. Tapi kalau untuk tayamum mesti dia kering lalu punya bedaknya. Itu syarat. Jadi dinding nggak boleh. Tapi Tengku ada hadis saya baca Tengku. Nabi tayamum di dinding. Ya udah ngerti semua, udah berulang pelajaran ini. Beginilah dinding rumah Nabi. Batu yang dipecahi lalu diatur. Negeri Nabi itu negeri kering kerontang. Dan ada sahara-sahara. Maka sebab udara-udara, angin bertiup maka berdebulah dinding. Maka boleh tayamum di dinding yang berdebu. Bukan debu kayak debu kipas angin. Debu kipas angin itu debu super. Kertas terbang kena angin. Tapi debu kipas angin nempel di kipas angin.
Makanya kalau kita datang ke rumah-rumah yang alami, nampak dari kipas anginnya. Sampai rusak kipas angin nggak bersih-bersih, itu kan alami namanya, natural dah. Kemudian daripada itu ada lagi teori satu lagi. Itu kan Tengku, dinding pesawat, dinding rumah kan terbuat dari tanah juga pada dasarnya Tengku. Kalau begitu nggak perlu pakai orang tayamum, gosok aja muka sendiri. Karena tanah ketemu tanah. Atau kalau cabul dikit ajak pramugari gari kena mak sampuh muka tengok temo. Jadi nggak ada tu teori bodoh tu. Jadi Tengku yang sampainya us di Aceh Tengku berarti us bodoh ngerti ya. Udah. Makanya us itu hati-hati kita hari ini akhir zaman nih. Kalau enggak ustaz uskup ngerti ya. Allahu a'lam bishawab. Pokoknya belajar sama saya udah pintar 2 hari lagi maki orang dah. Famsahu biwujuhikum. Maka sapulah dengan wajah-wajah kamu wa aydiyakum dan 2 tangan kamu. Berarti anggotanya 2. Tapi kita baca di kitab kok jadi rukun tayamum 4 Tengku. Pertama niat, terakhir tertib. Sapu muka, sapu tangan. Jadi 4 kok. Dia sinkron. Quran hadis itu sinkron. Mana bukti sinkron? Kita ikut Nabi, ikut sahabat. Jadi diajari mesti ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka berlaku nih. Kemudian harus teratur sebagaimana sebutan Quran. Tangan, muka baru tangan. Enggak boleh tangan dulu baru muka. Maka jadilah rukunnya 4. Niat, sembari sapu muka, sapu tangan, kemudian yang terakhir tertib. Tertib berurut. Innallaha kana ghafura, afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya itu kemudahan dan kebaikan bagi kita. Karena untuk suci kita cukup wudhu atau tayamum. Andai dibuat peraturan oleh Allah, siapa yang mau suci harus rendam air panas setengah jam, misal. Kadar airnya enggak terkopek, mau kita? Enggak, tapi Allah mudahkan. Cucinya mewakili udah cukup. Cuci muka, cuci tangan, dianggap suci semua. Kalau disuruh mandi untuk tiap salat kan capek kita. Yang lebih PDAM kok begitu. Dah. Kemudian masuk Al-Maidah ayat 6. Satu lagi dalil dah cukup, nanti cari sendiri. Supaya ngerti aja. Ayat 6. Kalau yang belum ada aplikasi Quran, enggak usah download, enggak usah install. Game boleh, kan? Nya HP na mu Quran hana HP ke bahi deh. Pai bak Play Store gratis itu install. Tapi mio tata yang game madu bona. Le jenis bang tu. Udah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman idza kumtum ila shalah apabila kalian berdiri salat. Ini untuk bunuh Wahabi bisa pakai ayat ni. Faghsilu wujuhakum, cucilah muka kamu. Dia bilang mau salat, mau wudu. Ngapain wudu? Mau salat. Ngapain wudu mau salat? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan kita adalah orang yang berpegang pada Quran dan hadis. Kembalilah kepada Quran dan hadis. Idza qumtum ila salah, kalau kamu sudah berdiri salat, baru cuci muka, bawa air dengan ember ke dalam masjid. Kalau ikut ayat hadis, kan ya kan? Kalau kamu berdiri salat, baru kamu cuci muka. Makanya kalau enggak ikut ahlinya sahabat tabi'in, kita salah tafsir. Itu yang harus hati-hati. Cuci muka kamu, wa wujuhakum, dan 2 tangan kamu, dan muka kamu, dan wa aidiakum, dan 2 tangan kamu. Muka, 2 tangan, ilal marafiq, hingga kepada siku, elbow tangan. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kaki kamu sampai 2 mata kaki. Jadi anggota wudhu 4, muka, tangan, kepala, kaki. Rukunnya jadi 6, yaitu niat dan sunnahnya sambung di hadis. Wa in kuntum junuba, dan jika kamu junub, fatahharu, maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Jadi ayat ini didukung sama ayat 43 An-Nisa, hatta taghtasilu. Jadi bagaimana paham suci di sini? Yaitu mandi.
Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safar, atau kamu dalam keadaan safir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang seorang daripada kamu daripada toilet, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma, maka kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Tanah lagi. Siapa yang bilang pakai dinding pesawat, di kasur? Ini agama Zionis ini, masuk ke Nanggro Aceh Darussalam hari ini. Kalau di Rusia, Wahabi ketemu tembak di tempat. Di Aceh dipupuk. Bingung kita. Ada orang marah maki-maki Wahabi. Kayak orang pada ternak kambing semua. Biri-biri. Kita ternak babi. Ya marahlah. Karena dia salah ternak. Ngerti ya? Pas kita bilang, itu kok dipelihara. Kenapa emangnya? Itu babi. Bukan, orang bilang itu kambing. Gimana kita bilang? Jadi pas kita bilang, itu babi. Marah dia. Jangan bilang-bilang itu babi. Memang babi, bagaimana mau bilang kambing? Ngerti ya? Saya nggak bilang Wahabi, babi. Ngerti ya? Yang kurang ngerti, ketik aja. Pembantaian selingkar Ka'bah. Hafidh Quran, ahli hadis, ahli fiqh, dibantai sama si Su'ud, 50 ribuan satu peluit, prip, dipotong leher. Sehingga tahun itu nggak ada haji. Tergenang darah di lembah Ka'bah itu lebih dari lutut. Begitu keganasan mereka. Maka mereka danai supaya agama mereka berkembang. Ini baru dicabut oleh si Muhammad bin Salman. Tapi bukan ganti aswaja, ganti liberal. Udah bagus sedikit. Pindah babi masuk anjing. Aman juga kita. Ya. Udah. Jadi, itu kejadian boleh ketik di Google. Dituduh kita Syiah di situ. Artefak Nabi dibawa lari ke Turki. Kalau enggak, peninggalan Nabi enggak ada lagi. Semua rumah Nabi, rumah istri Nabi dibuat jadi toilet sampai detik ini. Begitu sejarah Nabi dihilangkan. Islam apa Islam kayak begitu? Kita bingung karena enggak ngerti agama. Ini yang harus hati-hati. Nah, udah. Jadi belajar tauhid nanti dah ngerti siapa mereka. Makanya Ramdan Kadilov buat UUD mereka, ketemu Wahabi tembak di tempat. Itu peraturan negara. Malaysia negara jiran. Wahabi ditolak negara. Brunei ditolak negara. Indonesia dipupuk kayak tadi. Ada ya. Nukah Wahabi cakap orang ya. Mereka tunggu tepat waktu salat, bukan kayak kita di Kopi Nanggro. Cari hadis. Berapa banyak Nabi menunda waktu salat gara-gara pengajian, gara-gara musyawarah. Yang jangan nggak salat. Kalau nggak salat kita bukan jadi Wahabi, jadi PKI ya kira. Ngerti ya? Lebih parah lagi, ngerti? Ya kejadian itu Rapai. Bingung Rapai di pelataran masjid jadi marah. Lupa dia di bawah pelataran masjid Baitur Rahman awak tahu rumah. Lebih ngeri lah. Kalau enggak boleh di situ Rapai, toh enggak boleh di situ. Ngerti ya? Jadi kadang-kadang mumang nama oban udah dah. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidak mau Allah, menghendaki Allah supaya bahwa menjadikan atas kamu itu daripada kepayahan. Walakin yuridu liyutahhirakum tathira. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah mau supaya kalian jadi suci. Kita enggak ngerti mana suci itu. Nanti saya jelaskan. Waliyutimma ni'matah. Dan untuk menyempurnakan nikmat Allah alaikum di atas kamu. La'alaikum tashkurun. Moga-moga kamu bersyukur. Jadi apa itu suci? Bersih daripada sesuatu yang dengan sebab dia tidak sah ubudiyah kepada Allah. Itu namanya suci dari dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Apa itu najis? Sesuatu yang di dalam syariat Allah dianggap kotor dengan sebab dia nggak sah salat. Itu namanya najis. Hadas adalah sesuatu yang abstrak, yang dimengerti dengan ilmu dan iman, yang dengan dia tidak sah salat. Maka persis, walau harus bayar juta-juta, orang yang udah suci itu dengan wuduk, mandi atau tayammum,
mereka itu seperti orang yang selesai make up dibanding orang baru keluar dari kubangan kerbau. Jadi maknanya siapa yang suci itu dianggap mulia oleh Allah Ta'ala. Tak bisa dipandang oleh kita. Karena kita nggak punya kacamata itu. Tapi di Allah orang itu mulia. Di alam mulia. Di malaikat mulia. Gara-gara suci. Maka bagus kita suci. Tapi jangan salah kaprah. Sunnah tidur itu pakai wudhu. Bukan kayak teori umum manusia. Kalau mau tidur cuci kaki kencing ya. Itu bukan. Kita mau kencing, mau cuci kaki tetap ada wudhu. Jadi tidur itu ibadah dengan wudhu. Sampai ke tempat tidur istri kita. Pas kita mau pegang. Bek depeh bang. Lu nak wudhu. Itu sakit istri kita. Jadi pelihara wudhu waktu butuh. Nabi kalau masuk rumah, keluar rumah dikublah istrinya. Dikis. Kan hilang wudhu Nabi. Wudhu lagi Nabi. Karena dengan istri itu ibadah. Jadi ibadah pakai wudhu. Bagus. Ngerti ya? Jadi sekarang kita coba mengerti satu persatu dari tayamum, wudhu, mandi, sampai gerak salat. Udah. Ci geteng oleh. Dah. Kena aja. Boleh kena. Bagi dia ngapai. Udah. Dah. Yang pertama kita mulai dengan tayamum. Rukun tayamum ada 4. Sama-sama. Rukun tayamum ada 4. Niat serta menyapu muka. Menyapu tangan hingga siku. Tertib. Dah di-download? Kalau belum, download balik. Ngerti ya? Udah. Kita sudah siapkan media. Tak usah gede-gede kali media. Bumecih dadam. Tepesi. Enggak mesti. Tisu aja boleh. Atau papan gini. Taburkan, bisa saya katakan sekitar setengah tutup botol aqua. Bukan pasir, debu. Kalau pasir nggak boleh tayamum, ramblon namanya. Kalau ramblon yang mengandung tepung boleh. Tapi kalau kerikil tak boleh. Udah kita taburkan. Bahagian lun tu mak mik tu kan rubuh mak mik. Baik drone rubah tu. Iyalah, ini ayah kita. Masalah rubah kayak gara-gara. Udah nih. Dah. Tabur. Di sini nih ya. Ini belum pasang niat. Karena niat dalam Islam itu kasdu syai'in muqtarinan bifi. Kasat sesuatu serta kerja niat. Kalau sekarang niat nanti kerja itu bukan niat, azmu. Makanya salat niatnya dalam takbir. Udah. Teng kita pegang. Di sini niat. Nawaitu tayammum li istibati salati fardan lillahi ta'ala. Payah kali tu. Enggak apa-apa, pakai bahasa Cina saja. Dah. Lun tayammum fardu kesah sembahyang kaje. Saya tayammum fardu untuk sah salat. Sembari itu diingat di hati, sembari disapu muka. Sekedar rata. Selesai. Tidak sunat 2 dan 3. Ini dia udah ambil hadas nih. Ada kotor di muka kita abstrak. Udah diambil oleh debu ini. Jangan ke situ. Buang. Nggak usah sensitif kali. Segini dah boleh. Macam kan. Karena ada orang wehu lah. Mandi junub. Lama selesai. Sampai jongkok-jongkok dulu. Mana? Dia wehu namanya. Auzu. Gitu. Allah Allah. Udah. Ya kegugok cik ahli kan. Udah lu. Sekedar rata. Apa makna sekedar rata? Cukup begini. Ini sekedar rata nah. Kalau mesti rata beda. Kayak ibu-ibu samping. Itu mesti rata. Jadi sekedar rata. Bibir enggak kena, enggak perlu. Kenapa? Itu sakit pemahaman ngerti ya? Buang.
Nomor 2, boleh sistematis, boleh kacau. Kalau sistematis caranya dibagi 2. Limpul-limpul, 50%, 50%. Caranya setelah tepuk, nah, jalankan setengah dulu. Tinggal yang ini kan, telapak. Sampai sini balik. Jalan lagi ke sini, sampai sini balik. Jalan ke sini, tinggal ujung. Sampai sini balik. Itu cara sistematis. Tapi ini harus kena. Jangan di sini, balik sini, sini kosong. Jangan. Satu lagi cara kacau. Udah. Nah, ini aman. Nah, kena semua tadi ya. Cara kacau. Tertib, nggak perlu dilakukan. Udah selesai sendiri. Pas mau salat, hujan, batal tayamumnya. Kalau dia bukan tayamum gara-gara sakit, gara-gara nggak ada air. Allah, hujan, nggak perlu potong ini, lanjutkan karena udah masuk ke A. Allahu Akbar, hujan-hujan terus, kita salat terus. Kecuali orang yang banyak au-aunya itu harus ulang. Allah, hujan, Allah, itu nggak boleh lagi Allah kedua. Ya untuk aja, bohong. Makanya hati-hati itu kita yang banyak AA. Ada saya dapat tengku gitu, makmum dah ikut. Allah, di sana udah habar. Makanya dibuang itu penyakit weh-weh itu. Weh-weh itu bukan ibadat syaitan itu. Ada orang wuduk lama kali. Sunat gosok-gosok. Tapi terlalu dia. Itu bukan ibadat, dosa itu. Kemudian mandi lama. Itu bukan ibadat, dosa itu. Itu bukan hidayah. Tapi iblis. Boleh mandi bersih-bersih. Bagus. Tapi kok kita nggak selesai-selesai mandi? Saya lihat kisah nyata teman di pesantren. Dia bukan mandi, wudu aja kacau dia. Kalau udah wudu nih dah siap cuci kaki dia, cuci kaki. Habis itu dibuat gini. Seolah-olah mau keluar kentut dia. Nanti wudu lagi, duduk lagi. Jadi kami dari jauh lihat, Kak Ruwah jadi tinggung ini. Jangan kita begitu. Kalau begitu itu nanti ditakuti berobat jalan. Gangguan jiwa. Udah ngerti tayamum? Kita anggap selesai. Yang kedua wudu. Wudu. Wudu rukunnya 6. Rukun wudu ada 6. Niat cuci muka, cuci tangan sampai siku. Basuh kepala, cuci kaki sampai 2 mata kaki. Tertib. Dipercepat, nggak pakai koma supaya aman. Jangan lama kali. Kalau 1, 2, tewate kah? Udah. Sunat wudu itu yang pertama. Sunat wudu itu yang pertama yaitu cuci tangan. Kalau bangun tidur dimakruhkan celup. Karena kita sebut hadis nggak tahu tadi malam di mana tidur tangan kita. Nah, jadi sunat ambil gayung siram dulu tangan. Ini yang panjang-panjang kuku, coba dia kerja hitam, punya. Kita nggak tahu itu. Kadang-kadang macam-macam. Alhamdulillah minta, zalik itu kejadian tuh. Dah. Kalau memang tangan kita bersih atau keran silakan. Tapi keran pun dijaga. Keran buka. Kalau orang pintar tuh kalau tangannya kotor pasti diambil air siram balik. Udah. Tapi jangan terlalu parno. Udah buka. Cuci tangan 3 kali. Niat di kepala, di hati. Ini sunat. Baca bismillah. Bukan kayak Wahabi. Bismillah rukun. Kita buka rukun. Sunat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Gayanya belakang. Itu sunat. Masalah nggak kerja nomor 2. SOP lu ngerti? Udah. Nah, itu apa nih? Kan agak den rahai punya tulis sembahyang. Lu menjajam nanti pluk. Kali. Ada. Jadi gini gosoknya. Nggak ada disuruh kayak cara cuci tangan SOP rumah sakit. Nggak ada gini. Yang ada gini, udah. Setelah itu 3 kali sunat sampai gelang-gelang tangan. Udah. Kemudian sunat istinsya
madah. Makanya Muslim insya-Allah selalu bersih. Kalau 5 hari ada cuci hidung sama cuci mulut, bersih. Ini kita waktu ketawa terkesan orang sama kita. Ting, cabai di sini. Ganti. Tapi Muslim kan sebelum kumur-kumur dia sunat bersugi. Sunnah itu. Nanti waktu salat bersugi. Itu mana? Tak pelihara. Emang ada satu plusnya, hemat peksoden dia. Enggak. Tapi baik lagi dia. Harus fresh selalu hidup. Ngerti ya? Kayak kami perokok kalau enggak sikat gigi sehari 3 kali. Bau pabrik, ngerti ya? Udah, pabrik rokok. Dah. Sekalian ke hidung. Sunat ambil kalau tahan. Udah. Selesai itu. Kemudian baru cuci muka. Niat wuduk di mana? Dicuci muka. Kalau niat wuduk dicuci tangan enggak sah. Niat wuduk dicuci mulut sah karena mulut bagian dari muka. Niat wuduk. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari an a'da'il wudu'i fadlillahi ta'ala. Sahaja saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dari anggota wudu saya, fardu karena Allah Ta'ala. Tapi niat yang wajibnya pendek kali. Cuci muka, sunat dari atas dan 2 tangan. Saya wudu fardu, dah sah. Saya wudu fardu. Kalau panjang lekat tadi bisa juga diingat. Saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil dari anggota wudu saya, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh, ingat. Jangan dibaca, kok dibaca enggak selesai-selesai cuci muka. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari. Lama itu. Gosok-gosok muka akhirnya, ngerti ya? Kampung. Asal rata. Mana yang dikatakan muka? Lihat nih. Di wanita boleh nampak segitu, di wudu wajib cuci segitu. Dahi. Tempat tumbuh rambut biasa. Saya baru 42. 50 jangan tempat tumbuh rambut 50 kita lihat di sini udah. Ngerti ya? Dia tempat tumbuh rambut biasa di sini cuci. Ini ke sini dagu. Ikut tulang dagu ke kuping. Kuping atas ke dahi lagi. Sulah ini juga muka ini, sulah. Pelipis. Cen-cen ini tali tudung. Ini bersejarah bagi saya nih. Kalau marah guru SD dulu di sini ditarik. Keluar kencing kita. Cen-cen ni ya. Bahaya cen-cen. Ini enggak apa-apa wanita nampak ini. Tapi kita harus cuci ini. Makanya jangan ada orang wudu hidung merah. Ini enggak kena, kosong hidung. Tapi selesai. Ini tipe saya, kulit berminyak. Apakah minyak itu mencegah wudu tengku? Enggak. Aman itu. Tapi kulit bermake up mencegah. Karena kalau kita kopek make upnya kayak topeng, keren. Nah, terbaik bedak keli 1 mili nah. Itu enggak sampai wudu. Ngerti ya? Lip merah, enggak sampai wudu tu. Jadi kalau kami pakai make up, dengku pakai lip gimana kok mau wudu? Pakai sunlight lu. Nyabe karena sunlight membersihkan noda minyak. Yang pasti aman. Muka-muka kincrong, ngerti ya? Kah? Nah, entah kan. Ya. Dia botol aqua 1 enggak berat. Pertama kita pegang, kuat kita. Sejam kuat. Pertama kuat, akhirnya kuat. Kuat sama kuat cuma balik tapi bahayanya berat. Dah. Udah lu? Udah cuci muka. Sunnah 3 kali setelah sekali rata. Kalau pakai 1 tangan, begini. Selama air masih didawer, diputar di muka, dia tidak mustakmal. Boleh lebih aman sampai gini, terakhir. Jut. Nak geli. Kita sering orang-orang kita begitulah udah tawarnya dakwah di Aceh. Ngan ke hidung, ada je begah ni. Ngan hidung nak ada begah apa je kalau hidung. Baik, bilang. Teman. Baik malengon. Lalu mata urung. Hari je begah dia. Lalu resleting tu hari je begah. Mesti bahagia. Itu wajib dakwah itu.
Atau kalau malu dia di teman-temannya panggil, "Oi, hidung." Nah, itulah. Dia ambil, ngerti ya? Nah, kita ni rata-rata kalau cowok mandi selalu dah celup aja. Mutabun kan abu? Makanya kurang bersih. Wanita ada. Wanita kok keluar begitu ni mohon maaf, ha? Kan beres-beres dah. Oh, make up beres, lip beres. Rumah alami lah dum ya. Kalau mau ambil bedak di mana-mana ada, di jalusi ada, di meja ada. Saya pernah temui datang ke orang sakit rumah itu mejanya berdebu semua kecuali segini. Dan di kursi saya perhatikan rupanya tempat taruh tangan suaminya. Jadi kok duduk nanti setel lagi jangan kotor, ha? Nah, itu bagus tuh, back to nature. Kemudian daripada itu cuci tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti dari sini ke sini. Sah dari sini ke sini. Kalau keran enak begini. Kalau di bak enak begini. Sunat basuh. Wajib segini. Sunnah sampai ke setengah lengan. Orang yang mencuci italatah ta'jil, jabarannya 2, pada tangan sampai sini, pada kaki sampai batas betis, mereka itu ditambah Allah ganteng di akhirat. Walau kita jelek di akhirat ganteng, tapi ini ditambah ganteng lagi. Pengen kan jadi cover boy? Pengen, tapi nggak mungkin. Kecuali pakai topeng kita, udah. Tapi di akhirat bisa itu masih. Ngerti ya? Kampung? Udah, nilai mari gini. Itu pengumuman, mana barcode tadi? Ini yang belum masuk di anggota grup, silahkan ambil barcode ini, tunjuk tangan. Nggak boleh ambil 2 kali, rata tegur nadron, be. Cukup 1 grup kita saja. Ngerti ya? Ambil barcode ini. Kemudian malam Selasa besok, setelah maghrib kita sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum zikir. Untuk belajar zikir. Baru jam 9 pengajian. Malam Selasa besok, Abiyah ya. Jadi malam Selasa ni, setelah maghrib ada zikir. Karena banyak orang salah zikir. Misalnya sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gaidah. Itu dosa penuh itu. Salah-salah rumah itu bisa disambar petir gara-gara kita. Ngerti ya? Nah, jadi harus belajar. Dah. Kailan. Selesai. Cuci tangan sampai siku. 3 sunat. Udah. Kemudian menyapu kepala. Sunnah menyapu kepala. Rukun menyapu kepala itu cukup lembab. Misalnya cewek pakai jilbab, basahin tangan, taruh tangan sini. Lembabnya kena rambut, dah sah. Tapi minimal begitu. Maksimal begini. Celup tangan ke air, taruh begini nggak ada peci, dari belakang, dari depan ke belakang, pakai bendo, kemudian balik lagi sekali lagi. Krek. Nah, itu sunnah. Jadi kayak gaya pakai bendo. Atau begini. Atau kayak kita, cowok. Boleh. Yang nggak boleh cuci dahi. Nah, urung dumnan bangai pikir yang mana? Nggak percaya orang cuci kencing aja masih banyak yang bodoh itu laki-laki. Ini diambil air salat. Begini dicuci kencing. Ini tuh shot ini atau biliar. Ada ya? Padahal kan harus siram begini. Tapi naik lah bau benar. Ini bukan cuci kencing, tambah kencing, ngerti kan? Mandumnan bangai tu, kakak bangai ke mana buka mah? Bukan culun tu, kok culun beda. Kayak belah ongkut juga nak. Get mak. Ongkut udip. Pulang dia. Anak apa ongkut ke? Mati mendum mak. Itu culun namanya. Enggak ada yang hidup, gabus baru hidup, ngerti ya, sama lili. Itu culun. Apa itu? Yuyu lah kita bilang. Kalau ini bukan bodoh. Beda dia bodoh sama culun. Dah. Udah lu cuci kepala. Kemudian cuci kuping. Ini cuci kepala wajib. Cuci tangan sunat. Mulut sunat. Muka wajib. Lengan tangan sampai siku wajib. Kepala sunat. Sunat semua. Udah. Kemudian kuping. Kuping tekniknya. Ini telunjuk di dalam lubang. Udah. Ini jempol di belakang kuping. Ini 3 di sini kontrolnya. Jadi caranya dawir putar, ikut ini alur kuping. Anam kuping kok begitu kita.
Nah, lihat. Kan habis nih kena. Ini terambil. Habis. Tapi kita enggak. Pas duduk teman lihat kita. Ada jelabah di sini. Ada ya. Ada lawa-lawa. Itu karena cara cuci kupingnya begini. Nyandum lagi kan. Ngerti ya? Nah, ini SOP. Masalah cara kerja terserah. Pokok dah sah. Yang terakhir yang wajib. Cuci kaki. Mohon maaf ya. Ini cuci kaki. Cara cuci kaki. Sunatnya sampai segini. Kemudian kita cuci kaki itu sunnah pakai kelingking. Nah gini. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya kayak biasa. Begini-begini. Yang biasa gimana? Gini-gini aja. Ah, aman ya. Pokok dah bahasa belakang aman. Tapi kalau mau kerjakan sunnah begini, pakai kelingking. Harus lewat mata kaki. Sunat italatah ta'jil begini. Ini yang begini-gini bisa nggak sah nih. Kalau memang di situ terjadi genangan air, kita siram kaki kita nggak kena itu. Malah genehek ngalir di situ. Nah, itu bahaya. Jadi itu ibadah kalau bisa dikhususkan, itu baru dianggap sah. Ngerti ya? Habis kita wudu, dapatlah ada sisik ikan di sini atau cet. Dari manakah kita harus ulang wudu? Ini misalnya kita pelit air. Di sini tok. Ini kan yang belum cukup ini tok. Kopek sisik ikan, teng. Ambil air dikit, teng, selesai. Berarti tinggal sambung kepala habis itu. Kuping baru kaki. Ngerti ya? Kalau di muka dengku kena cet, itu dah mulai dari awal. Karena muka anggota pertama. Ngerti kan? Kemudian kuku. Kalau dakinya panjang nggak sampai uduk tuh. Kalau pendek boleh. Nah, jadi di kuku ini sunat potong kuku. Setiap Senin sama Kamis plus Jumat. Jadi jangan panjang kuku. Kecuali kebutuhan. Ini misalnya. Kita kan butuh ini. Nah, jangan panjang kali. Setengah ukuran kuku. 1 cm, setengah cm boleh panjang. Jangan panjang kali. Tidak mulia dalam Islam. Kita kerja bengkel. Butuh jempol. Silahkan. Atau kita memang butuh semua. Jangan terlalu panjang. Setengah ini boleh panjang. Setengah ukuran kuku kita. Setengah itu. Lebih dari itu tidak mulia. Cewek biasa ramai begitu. Panjang. Itu gaya siapa panjang? Gaya sendir bolong. Ngerti ya? Nah, udah. Sambung. Udah siap lu tuh? Udah. Tayammum sudah? Sudah. Mandi sekarang. Mandi tak sulit. Rata air seluruh tubuh. Kalau pelit nggak mau lagi tayammum setelah itu, maka cebok dulu. Dicebok niat. Cebok. Saya hilangkan hadas besar fardu. Atau saya mandi fardu. Harus ada fardunya. Kemudian tinggal sekian gayung lagi. 3 gayung dah selesai. Namanya mandi celup itu. Nggak lama. Jadi kalau udah niat, rata air setelah itu udah sah. Nggak susah. Ada nanti kita pertama cebok, ingat. Waktu mandi nggak teringat lagi ini mandi junub. Itu harus sambung mandi. Ngerti ya? Kemudian, kalau kita mau mandi itu jadi wudu. Setelah rata, jangan sentuh-sentuh kemaluan, baik pria atau wanita, kemudian halkah dubur. Maka tinggalkan sebagian anggota, jangan cuci dulu. Nanti baru cuci di akhir, supaya nggak usah lagi wudu. Karena yang dikatakan batal kalau sudah sempurna suci. Misalnya kita nggak cuci kepala dulu, siram dulu semua. Nanti terakhir baru cuci kepala. Itu habis itu udah ada wudu. Ngerti ya? Tapi kalau habis sempurna semua, baru kita pakai sabun. Kita gosok rata sudut. Itu hilang wudu. Kampung. Bek mana hanjut? Nawaitu ghusla. Anjami'il badani. Fardan lillahi ta'ala. Sahaja saya mandi dari seluruh tubuh saya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu kalau mandi junub. Mandi haid nggak perlu koneksi. Sahaja saya mandi haid, sahaja saya mandi
tidur sama suami, sahaja mandi, keluar mandi, nggak ada begitu, sama semua dia. Sama semua. Saya mandi junub boleh, mandi wajib boleh. Tapi wajibnya harus ada, mandinya harus ada, kadang-kadang cukup. Yang diniat di hati nggak banyak. Saya mandi wajib, selesai. Kalau cemplung, sekali niat cukup. Plup dalam air. Saya mandi junub, wajib, udah saya mandi fardu, selesai. Kalau mandi di sungai, kalau mandi siram itu yang capek. Jadi kadang-kadang mandi celup itu perlu kalau kita tinggal di Takengon atau waktu lagi dingin. Kalau banyak pakai air jadi es kita. Ngerti ya? Udah. Selesai ya? Selesai. Masuk gerak salat. Etis kurang tapi nggak apa-apa. Sikit saya angkat ya. Dah. Kaki waktu salat. Kaki waktu salat. Itu sunat cowok cewek sama. Begini kakinya. Lurus. Ini sunnah ini bukan wajib. Jangan aweng. Tahu aweng? Ini umum orang begini berdiri salat. Mau cari yang lurus jarang. Tapi kenapa kita paskibraka? Semua begitu? Nggak ada orang paskibraka? Nggak ada gitu. Tapi kita salat aweng ya kan? Jadi untuk yang perempuan saya nggak bisa obati. Kalau cowok 1 detik saya bisa obati. Yang salat-salat begini, ingat kita nggak besar keris. Udah. Jadi ingat. Udah. Kemudian itu kaki jangan lewat bahu. Jadi rapat dan jarangnya terserah, bukan mesti sejengkal menurut anatomi. Kalau orang berdaging dikit kan gede pahanya, tentu gini dia. Kita kurang daging tentu gini. Jadi menurut daging, ngerti ya? Nanti ada tengku orang waktu kita salat dikejar-kejar kaki kita, gini-gini dikejar. Itu caranya naikin kaki, injak. Selesai ya dia. Alian, udah. Ini udah. Ini sunnah. Tangan di sini menghadap kiblat. Udah lo. Dan yang dikatakan rapat saf tak mesti ketemu. Asal jangan muat 1 orang. Jadi kadang kita mau leluasa, biar jarang segini. Misalnya ini tangan beliau segini. Tak mesti gini. Apalagi kadang-kadang kalau salat kita lihat goknyan ya. Apa goknyan? Biasa jarang sikat gigi misal. Dia Fatihah kita musibah gimana? Kita harus jarangkan gitu ya. Biasa orang begitu. Wallahu a'lam. Nah, urung sikat tenda di kampung. Mau geser enggak boleh. Perjuangan ini, ngerti ya? Takbiratul ihram, berdiri sah begini. Begini juga sah sebelah kaki. Begini juga boleh. Bersandar kalau tumbang, kalau pindah sandaran tidak sah. Tapi kalau sekedar boleh. Tapi yang mulianya tegap, sedikit diturunkan kepala. Udah. Ini jadi gerak hari ini gara-gara permintaan adik Mamanzar nih. Udah. Jadi ceritanya takbiratul ihram Allah. Ini tangan. Sejajar kuping. Gini. Kalau kita cowok gini, ini buka nih. Kalau cewek agak feminim. Allah. Ini rapat dikit. Karena anatomi cewek beda. Udah. Ini menghadap kiblat. Udah. Ini baru SOP dan dapat pahala. Orang yang mengutamakan salat, Allah utamakan dia. Ini mau cari begini satu masjid aja jarang nih. Dan tidak mesti ini ketemu ini. Tidak. Allah. Gini aja udah standar. Ini enggak jarang enggak dapat. Hu akbar. Pegang kuat gelang begini. Ini 2 di atas, 2 di bawah, 1 di atas begini. Di atas pusat, di bawah dada. Sedikit sunat geser ke kiri. Gini cara taruh tangan. Allahu akbar. Ini kalau enggak kita ajarin, ada yang di sini tangan, ada yang begini. SOP dia sama semua. Contoh kepada Sang Saka Merah Putih 17 kemarin. Hormat, gerak. Kena gini. Kalau kita kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Yang Jepang, yang Indonesia mana? Begitu juga salat harus Allahu Akbar.
Nampung? Nanti bubuk. Gini tangannya. Dua ino, dua ayub, sini jatuh. Jangan beron. Rata-rata kita salat beron. Ini sunat emang. Tapi tanda mulia di Allah. Allah. Ini beron namanya, ya. Teledor. Kita mobil nggak mau lecet. Salat kita bukan recet, bonyok. Dah lo. Di sinilah Allahu Akbar. Allahu Akbar wajib. Angkat tangan so. Di sini pasang niat. Lun sembahyang fardu tu. Lun sembahyang fardu isya, lun sembahyang fardu asar, le ke imam. Enggak ada yang lama niat. Saya galadi niat sekali. Saya salat fardu asar ikut imam, coba. Saya salat fardu asar ikut imam. Saya salat fardu asar ikut imam. Udah, ingat. Satu kali teng dengan saya. Ingat, saya salat fardu asar ikut imam. Ingat. Selesai. Begitulah dalam takbir. Allahu Akbar. Selesai. Pekan yang hai fikir. Udah. Jeda sejenak, setelah azan kita sambung gerak salat, selesai baru tanya jawab. Lanjut. Allah. Apa? Sambung gerak salat sekarang sambung. Gerak salat habis azan kita sambung sampai assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tisu. La haula wala quwwata.
La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu akbar. Ya Allah. Udah, kita sambung. Udah. Ini sunat. Ini sunat. Allahu Akbar yang wajib. Sahabat salat bagaikan tonggak. Apabila berdiri burung di atas kepala mereka, maka burung itu tak akan terbang. Jadi usahakan salat begini. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul ummati, salat itu bertemu Allah umatku. Maka bertemu Allah kita harus benar-benar panut. Bertemu Pak Jokowi aja kita panut, apalagi Allah. Maka benar-benar begini. Dan bisa batal salat dengan begini. Nah, ini yang terjadi perubahan pada berdiri. Kalau kadang begini sekali dia belum batal, tapi begini-begini ya. Nah, ini sering nih. Udah. Ada satu lagi begini. Kayak ondel-ondel dah. Jangan jaga jadi patung yang bergerak cuma mulut. Nafas paling tergerak dada dikit-dikit. Ngerti ya? Udah. Masuk Allahu Akbar kabira, sunnah. Masuk a'udzubillah, sunat. Masuk bismillah sampai waladhdallin, wajib. Masuk amin, sunat. Masuk bismillah ayat, sunat. Walau di tengah surat. Kemudian surat, sunat. Kemudian rukuk. Rukuk itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak, baik imam atau makmum sama. Berhenti habis itu jangan langsung walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan gitu. Kita sering itu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini dua depan, dua samping luar, satu dalam. Cowok gitu, cewek gitu. Nampak? Enggak akan lurus sekali. Karena anatomi kita ya begitu, kecuali pakai papan. Nggak ada ya. Tapi sekedar lurus dan kepala enggak gini, rata gini. Udah, melihatnya ke sini. Ini yang wajibnya rukuknya. Subhana rabbiyal aziminya sunat. Dah, kaki tetap dijaga. Sami Allah, sembari dia. Sami Allahu liman hamidah. Lalu dijaga ini. Ini umum enggak jaga ini waktu salat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dah batal salat. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dah sini 4, 8. Tapi bagaimana Pak? Sami Allahu liman hamidah. Jadi patung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ngerti ya? Jarang orang salat gitu. Mata fokus. Kalau enggak bisa fokus, pejam mata. Ada orang enggak bisa pejam, pitam. Buka, lihat ke situ. Tidak kalau lagi berdiri. Tahu yang kapah tak mata pada berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak enggak ada harga Allah. Coba kita ngomong sama teman, kita enggak lihat ada teman. Dia merasa tak diharga. Udah. Turun sujud. Ini walau enggak nampak semua, yang nampak-nampak aja. Udah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kaki orang salat itu, kalau dia betul salat, yang bergerak tok kiri. Ini turun sujud. Nanti kaki begini. Kemudian ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini tetap ini. Cuma dia naik-naik aja gini. Boleh digambar enggak bergerak? Coba tes berhasil enggak begitu? Jangan percaya saya. Nanti maghrib lihat di kampung masing-masing. Umum imam waktu turun sujud dia jalan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Allah. Lepem. Coba perhatikan nanti maghrib. Enggak boleh dia. Allahu Akbar. Ini tangan ikuti badan. Jangan gara-gara saya bilang jadi patung terlalu tegap enggak bisa turun kita. Allah, ya. Tetap biasa ya Allah. Lutut duluan. Udah. Kemudian kedua telapak tangan tetap sejajar kuping. Sejajar kuping. Ini sejajar kuping, dahi ketemu, lutut ketemu, jemari kaki yang penting harus begini ya. Bemenau. Tidak sah begini, apalagi begini. Kecuali kita rematik. Itu boleh. Sebahagian boleh. Udah. Jadi sujud itu kalau cowok ini jarang sama ini. Gini. Kalau cewek ini sunat dekat sama ini. Jadilah begini. Kayak kiwi. Tahu kiwi? Gambar di kaleng semir. Udah. Allahu Akbar bangkit. Gini. Ini sejajar lutut, ini berdiri. Ini berdiri. Ini diduduki. Kalau enggak biasa sakit ini, jadilah begini. Nah, coba begini. Kita cowok obsesi bahwa ini olahraga demi kekuatan. Wanita aerobik. Kenapa kok aerobik? Ya ikut habis-habisan. Gerak sembahyang anak beres. Kasihnya aerobik. Udah. Ini begini. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar lagi. Ini sejajar. Udah. Allahu Akbar. Ini untuk bangkit. Untuk bangkit kalau ada tahiyat, baik tahiyat pribadi di sini atau tahiyat imam, sunat angkat tangan. Kalau tidak jangan. Udah. Sunat bangkit begini. Allah. Sini duduk tangan. Udah, tolak. Ini kau enggak ada tahiyat awal. Kau ada tahiyat awal? Allahu Akbar. Ada kan? Baik tahiyat awal pribadi atau tahiyat awal imam karena kita masbuk. Dan bisa batal salat sebab bangkit sebelah. Ini dijaga, ini jadi batal. Allah. Sini batal. Tahu? Waktu kita bangkit, kau kata waktu. Syahadu alaihi. Keluk ngentong. Betul ya? Udah. Jadi bangkit sebelah begini jadinya. Mereng sini. Nampak nih? Adegan satu pos ini. Memang dia enggak nampak. Allah. Sini batal. Ini dah 45 derajat ini. Gini. Tapi kalau dua-dua pas. Dan jangan sombong akan kena penyempitan saraf tulang belakang. Allah Akbar. Yang sombong tu. Gayuh pedua. Berdesak dengku. Antri. Mesti harus sama semua. Pasti dapat semua. Udah. Lalu kembali ke rakaat pertama. Udah. Ke seperti semula. Sekarang tahiyat. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Langsung dari awal digenggam. Genggam semua kecuali telunjuk. Teng. Ini jempol di bawah ini. Jadilah begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik sederhana. Enggak ada asyhadu anna naik sekali lagi. Enggak ada. Itu tiru. Bukan ilmu. Udah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segitu sunat. Sunat di tahiyat awal. Imam juga begitu, kita juga begitu. Cuma kalau imam lama di tahiyat awal, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pasti dibilang di hati, goh kebedah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Anak bedah silau. Kan begitu.
Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ni dah awal, imam belum bangun-bangun. Udah. Apa kita isi lagi? Isi doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum juga bangun. Apa lagi kita buat? Subhanallah. Kadang tidur dia. Ini subhanallah ibu dah handu. Berarti ya. Nah, imam tengok dalam sembahyang nah. Angguk-angguk dalam sembahyang. Dia fikir khusyuk dah. Sudah. Jadi kalau begitu subhanallah kau dalam kali. Udah lu. Kalau tayat akhir posisi duduknya beda. Lepaskan ini berdiri. Ini berdiri, ini lepas. Tangannya dari awal begini, bukan waktu asyhadu begini. Dari awal sudah begini. Pada asyhadu naik. Kapan turun? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu hingga semua doa. Jangan turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru turun. Itu yang paling mulia. Habis fil alami turun boleh tunggu? Boleh. Tapi yang mulia jangan turun dulu. Dan enggak ada sunat angguk di sini, nggih. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada itu. Apalagi gaya kita AS. Aceh Selatan banyak begitu. Pas Assalamualaikum warahmatullahi, buat tangan begini. Kreng. Buka pintu syurga. Pas Assalamualaikum warahmatullahi, ditutup. Tutup pintu neraka. Siapa dia? Buka tutup pintu surga, ngerti? Jadi SOP saja kita. Kemudian duduk ini tidak duduknya bengkok kita. Rata-rata orang ngasih kaduk dahit. Tidak sungkum dia. Normal aja gini. Ngerti ya? Tapi memang nampaknya jatuh dikit. Kemudian jaga dada, jangan miring begini. Udah ngerti gila salat? Tak capek kan? Tidak capek kan? Udah. Sekali lagi saya geladi harus ngerti. Allah sunat. Berdiri, wajib. Model berdiri, asal enggak jahat kali cara berdirinya, enggak bersandar kali, sebelah kaki juga boleh. Ini kita capek, penat. Cowok kerja baru aduk semen. Berdiri kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ganti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sah ini. Ada kita waktu penat. Ada ya? Waktu encok pegelino. Hana ni orang masih ni. Kagak mana-mana juga. Udah. Kailah. Baca panjang. Kalau imam panjang ayat bagaimana cara kita ubah? Enggak boleh. Batal salat duduk-duduk. Subhanallah, tak ada kepentingan. Jalannya kita salat sendiri aja. Tak panjang baca sembahyang tidak kah? Habis itu Assalamualaikum tu sendiri ngerti ya. Udah. Iftitah sunat, Fatihah wajib, ayat sunat. Dah. Allahu Akbar sunat. Berdirinya yang wajib Allahu Akbar. Ini sunat modelnya. Subhana rabbiyal azim itu yang wajib cuma satu subhanallah di sini. Ada waktu kita salat ekspres. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu boleh. Ada berhenti satu subhanallah. Ngerti ya? Sami'allahu liman hamidah. Sunat. Model berdiri sunat. Rabbana atina sunat. Rabbana lakal hamdu minhu. Ini sunat. Ini pahala menghadap kiblat. Ngerti ya? Kemudian kita turun sujud. Sujud wajib. 7 anggota sujud menghadap kiblat. 1, 2, 3. Maka enggak boleh tangan buat begini. Harus begini. 3, 4, 5. Kemudian kaki. Harus begini. 6, 7. Hadis itu. Disuruh ulang sahabat salat gara-gara tidak menghadap kiblat anggotanya yang 7. Kemudian duduk. Model duduk apa-apa boleh. Tak mesti kayak itu. Kemudian sujud mesti modelnya. Kalau duduk enggak apa-apa. Duduk terakhir apa-apa boleh. Duduknya yang mesti. Tangan itu sunat. Misalnya ada orang duduk gini. Walau lucu ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni waj'al. Kalau berani boleh buat sekali-kali tantang nunggu imam nang kala.
Yo tanda kamalim nak berpinang rombo. Allah alam bisawab. Kita selesaikan masuk pada ronde tanya jawab. Jamaah bertanya, tugas saya menjawab. Udah ada pertanyaan minggu lalu, ini saya selesaikan dulu. Ibu-ibu yang mau nanya cepat-cepat kasih sini. Dah ini yang kemarin lu, yang expired. Oh, mah pertanyaan tiba-tiba tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Bagaimana tata cara yang dianjurkan dalam melaksanakan zikir, terutama saat membaca tahlil? Karena di masjid tempat tinggal saya, saat selesai maghrib dan subuh membaca tahlil seperti orang lagi mabuk. Saat kita mendengarnya, apakah yang demikian boleh dibaca? Tahlil kencang tidak beraturan. Tahlil, doa setelah salat itu bukan kewajiban. Di Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalau besar suara mengganggu orang lain itu haram. Besar suara untuk pendidikan itu halal. Tapi ini dipandang keji kalau enggak mau tahlil, itu yang pandang keji. Dan tidak baik memberati orang lain. Sehingga orang mau pindah enggak bisa, tidak bagus itu. Jadi enggak diikut boleh, diikut boleh. Tapi kalau bacaannya salah sudah positif haram. Afdaluz zikri. Apalagi yang baca begini, ini dosa nih ya. Ini dosa nih ya. Dengar. Qauluhu ta'ala afdaluz zikri la ilaha illallah. Mana? Oh, qauluhu ta'ala afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana itu? Mana ayatnya? Dibilang qauluhu ta'ala, mana ayat? Yang ada di ayat 19 surah Al-Baqarah, qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, itu boleh. Ini qauluhu ta'ala afdalu zikri fa'lam, itu salah. Ada ya. Jadi udah dibaca afdalu zikri la ilaha illallah. Masuklah ke zikir. La ilaha illallah, la ilah. Itu salah, dosa besar tu. La ilah. Yang betul la ilah. Apalagi yang selama ini kita dengar di Kota Maldia. Itu dosa besar lagi, ngerti ya? Ada nunggu begitu ada, coba dengar. Di Aceh Besar, bulan Muharram ada yang namanya kenduri kanji Ashura. Sebenarnya bagaimana filosofinya? Karena yang kita tahu saat hari Ashura disunatkan untuk berpuasa. Mana ada orang makan kanji lagi puasa? Untuk buka puasa. Jadi itu sangat disunahkan. Salah satu sebab yang paling besar pahala di hari Ashura bersedekah. Sehingga ada Yahudi yang bersedekah di hari Ashura. Pendek cerita, nggak selesai kalau saya cerita. Dia Allah hidayahi, malamnya masuk Islam dan dia meninggal gara-gara bersedekah di hari Ashura. Maka budaya Aceh seperti kenduri Ashura itu bid'ah, tapi bid'ah yang harus dikampanyekan. Karena ini bid'ah kemuliaan. Masjid yang diyakini pelaksanaan salat Jumatnya tidak sah, misalnya karena khatib tidak mengulang rukun khutbah. Tidak ulang rukun khutbah dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat muqabil masyhur sah. Pendapat masyhur tidak sah. Jadi itu khilafiyah, jangan kita vonis. Walau kita tidak senang. Walau kita tidak begitu, tapi kalau itu ada prosedur, jangan kita salahkan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti siapa yang harus menanggung tidak sahnya salat orang itu, apakah khatib atau siapa tanggung? Imam tanggung, diri pribadi juga tanggung. Kenapa kita bodoh? Kalau kita pintar kan nggak pilih ke situ, ngerti kan? Bagaimana hukum salat terasa seperti keluar angin, padahal tidak merasa sakit perut atau hendak keluar angin? Ada terasa kayak aman. Biasa kita udah jepit itu pantat kita, kita jepit. Habis itu akhirnya cicit. Jadi rasanya jepit pidamong itu dianggap tidak ada juga. Tapi udah nata, kayaknya bom. Jadi hanya ada wali. Assalamualaikum, tunggu pendapat kuat bila belum habis qada salat haram salat sunat. Bila tetap dikerjakan salat sunat, apakah ada pahalanya? Ada, atas pendapat dhaif. Nah, silahkan sembari salat terus qada, tapi tetap kita terus salat sunat, boleh. Apa hukum mengedit video ulama
Tolong baca kan. Dah, saya lihat yang lain dulu. Tulisan agak-agak ada dah. Tentang surah Al-Kahfi harus dihafal. Oh dah ni. Kenapa ketika kita memakai baju tangan panjang ketika kita lipat di saat salat itu makruh, sedangkan ketika salat kita memakai baju lengan pendek tidak makruh? Mengapa? Tidak makruh. Ini salah jabaran dengku. Aurat kami cowok juga segini bagi wanita. Jadi kalau nampak ini tidak mulia, karena tidak mulia dianggap makruh. Jadi jangan anggap baju saja meninggalkan sunat dalam salat itu makruh. Jadi orang ingat makruh itu rokok saja, padahal selalu orang kerjakan makruh dalam salat. Itu abangnya rokok, ngerti ya? Kalau memang setiap malam Jumat arwah pulang, lalu di dalam kubur kosong, bagaimana dengan malaikat? Mungkar dan Nangkir. Kita yang salah faham, yang pulang itu yaitu roh-roh yang baik. Yang roh-roh kena tahanan enggak pulang dia. Ayah kita bandit kampung, dikubur sana. Yang pulang itu roh-roh yang muli. Kita ini bukan karena hadis maka jadi begini pikiran, karena dengar dikir. Malam Jumaat gewa arwah ulama pegah. Nah, itu yang kita ingat. Jadi kita nggak tahu arti zikir itu gimana. Kenapa malaikat disebut juga alaihissalam seperti Jibril alaihissalam? Karena mereka mulia, selalu panut mengerjakan tugas. Padahal mereka dibuat sebagai robot yang nggak melawan, tapi pada rasa mereka yang patuh Tuhan. Jadi kenapa emangnya kalau kita ngomong Jibril alaihissalam, sejahtera atasnya, baik kepadanya, enggak masalah. Seperti filosofi. Kita selawati Nabi, buat apa Nabi emang udah lebih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah beri rahmat atas pemimpin kami Muhammad. Buat apa Nabi Muhammad emang udah lebih? Tidak. Kita doakan malaikat, kita puji Allah, kita doai Rasul untuk dapat mulia kita. Kan ada lagu 17 Agustus kemarin. Bapak Jokowi. Tujuan apa? Kita muliakan Bapak Jokowi. Insya Allah saya yakin anak itu dikasih 10 sepeda sama Pak Jokowi. Kalau kita satu pertanyaan bisa 1 sepeda, begitu dia cantik bawa lagu, insya Allah 10 sepeda. Begitu juga kita ngomong baik ke Nabi. Dapat pahala untuk kita. Bukan Nabi tambah hebat. Ngerti? Jadi baik susah doa ke kau dia. Pakai musik DJ. Edit video ulama. Edit video ulama pakai musik DJ. Yang paling mulianya jangan. Tapi hari ini udah trennya begitu dengku. Boleh. Tapi jangan pakai alat musik. Tapi musik yang udah ada sebagai bayangan kita ambil. Boleh? Ngerti ya? Dan Nabi gimana pandangan Nabi tentang ulama yang berpolitik? Bagus. Ulama berpolitik, rakyat berpolitik, kalau tujuannya ridha Allah, dua-dua bagus. Tapi kalau tujuannya perut, walau ulama salah. Ngerti ya? Bagaimana pendapat Abi tentang tengku-tengku yang main chip? Sama. Ngerti ya? Kalau main chip tetap dosa walau siapapun, ngerti? Dan Nabi, enggak ada di sini pertanyaan chip tadi, udah. Dan Nabi, apakah kita dosa ketika kita ucap dalam hati kita merasa pada tidak senang dengan dia? Boleh, jangan diperturutkan. Kita semua pada. Asal enggak cocok sama perut kita, semua pada. Enggak sama orang, sama ayah-ayah kita pada kita. Jangan diperturutkan, dilawan. Tadi ya? Itu normal karena bersama kita ada syaitan. Assalamualaikum Abi, kalau tanya mau nikah tapi setiap kenalin ke orang tua selalu tidak setuju sehingga sampai sekarang enggak nikah.
karena enggak mau sakitin hati orang tua. Bagaimana solusinya? Ini pertanyaannya dia siapa? Kalau dia cewek, dia harus enggihindoro. Wanita, pria terhadap orang tua ridha dengan keburukan akhlak orang tua. Walau tak wajib patuh. Ridha. Udahlah. Isteri ridha dengan tak baik sikap suaminya. Itu adalah ibadah. Kecuali udah melanggar syariat. Jadi ketika kita wanita, ayah kita enggak mau, udahlah. Tapi kalau kita cowok, boleh melawan. Boleh melawan. Kita ambil pilihan kita. Tapi kita udah siap. Biasanya doa orang tua itu makbul. Ngerti? Jadi kalau ada ayah-ayah yang cewek-cewek minta nikah nggak dikasih sama ayah, suruh datang sama saya. Sehari datang sembuh langsung. Ini saya kasih sampel. Datang ayah. Ini betul-betul udah pernah saya lakukan nih. Betul-betul udah pernah saya lakukan. Datang ayah, si cewek datang sama saya. Mana tengku na masalah bacu di lu hai lu bikile yo tidara tabe balinto gelun tabe hampah lu. Udah. Jadi nyukai balinto ulong. Kiba menurut don tengku? Bagaimana menurut tengku katanya? Nam kawin ke drone aju. Habis saya bilang itu sembuh ayahnya. Jino drone tinong nak makawin bumuhut lagi drone makawin pandai bahai le. Nam kawin ke drone hanya ke gop. Kon menan hai tengku. Jadi mana tengok tewe tinang to pubat. Nya tewe drone tinang pubat me tewe tinang ka korban ji. Tewe drone kaje kali tom nan ngai mana goh tom na. Habis itu sembuh ayahnya. Tapi belum diantar kado sama si cewek itu untuk saya. Udah. Udah. Assalamualaikum, tuku apa hukum memukul anak idiot yang bandel yang suka mengganggu orang? Boleh. Kucing pun halal dipukul, bahkan dibunuh kalau mengganggu. Tapi namanya pukul anak jangan UFC. Ya normal-normal saja. Ngerti ya? Ini kita pukul anak, pukul isteri kayak UFC, kayak Western League, WWF. Ada. Sampai ke Penayung, Pekan Aceh, ekor dia. Igroh. Direbus yang itu dah. Saya ingin bertanya, apa saja syarat sah Jumat? Apakah sah Jumat apabila azan dikumandangkan hanya satu kali dan khatib tidak memegang tongkat hanya sekian? Nabi Assalamualaikum. Sah. Jumat itu kayak zuhur. Dikerjakan apabila di situ ada orang 40 orang ahli Jumat dan Jumat itu mesti permukiman, bukan perkampung. Tongkat sunat, azan 2 kali sunat, tak ada tak masalah, jangan dikacaukan. Tapi yang jadi imam Wahabi tunggu itu kacau, ada. Dibaca-baca lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara berwuduk orang sakit? Apabila wuduk kena air maka akan menggigil sehingga tidak sanggup untuk salat. Terima kasih tunggu. Enggak usah wuduk tayammum aja. Tayammum pun tak bisa karena di situ tak ada tanah, enggak mungkin. Maknanya tunggu enggak ada yang bantu karena dia tinggal sendiri. Langsung salat. Nanti kalau dia sehat dibayar. Kalau mungkin tayammum. Kita ini enggak sakit. Kita nikah ke Tekengon. Pas kena air kemarin tu sakit kita. Hari ini belum sakit. Pas sudah hubungan badan sama istri kan harus mandi junub. Ini dalam perhitungan kalau saya mandi lagi sakit lagi. Itu boleh enggak mandi? Temom-temom aja. Dengan cari debu barang sebotol aqua, temom-temom langkah mah. Mantap kan. Tapi itunya dicuci tunggu. Dicuci. Jangan itu enggak dicuci, ngerti ya? Assalamualaikum Abi. Saya mau tanya, apakah boleh memandikan mayat di kamar mandi yang ada WC-nya? Kenapa emangnya? Cuma kenapa orang nggak mandikan di kamar mandi? Adab saja. 2 hari lagi kalau negeri sudah kacau, orang sudah buka dorsmir sepeda motor. Kita buat dorsmir mayat, boleh? Kita sediakan keran untuk mandi mayat. Langsung siram pakai pipa, boleh. Tapi tidak mulia. Atau kita buat cara satu lagi, walau nggak mulia, agak ngejek ni. Dorsmir mayat. Cuci dengan tangan atau dengan selang atau celup. Ada 3 jenis. Yang VIP mahal pakai tangan.
Yang celup pelup tarik kali. Udah. 2 hari lagi dah ada tu di Medan dah maju. Dah maju jasa-jasa mandi mayat. Tengok tinggal perkhidmatan baru tu. Assalamualaikum. Tengku, seorang ustaz tidak pernah baik sama orang tua, termasuk dengan saudara kandung itu. Kayak mana Tengku? Belum tentu. Kadang orang tuanya sakit, saudara kandungnya sakit. Kita biasa yang paling sulit kita hadapi keluarga pribadi daripada orang lain. Ada orang yang saya dapati laporan, ayahnya tiap malam selebor, mamaknya melonte. Kisah nyata. Ketika saya ngajar di LPKA Lambaru, dia cerita ayahnya mabuk selalu, mamaknya lonte. Ada? Adiknya bencong. Cocok sekeluarga, bisa. Tapi kalau Tengku ini yang salah, tetap dosa. Jadi tidak ada salah kalau tidak salah. Salah walau nampak betul. Kalau itu salah. Apakah salat ustaz diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya sudah selesai. GKU hari ini 1.480.000. Terima kasih banyak. Apakah hukum orang Kristen membunuh orang Kristen? Sama-sama, tetap tambah siksa. Ayam sepak ayam aja kita sepak ayam itu. Itu bukan Kristen ayam itu, dah. Ayam pukul ayam lain kan kita cegah, ngerti ya? Dan apakah orang yang terbunuh itu mendapat ampunan? Enggak. Karena sama-sama orang penjara, ya sama-sama kembung dah. Karena dia mati masih dalam keadaan Kristen, tetap tak ada ampunan. Di kita, orang Kristen bilang untuk kita begitu. Assalamualaikum Abi, bagaimana ketika kita salat, sajadah yang kita gunakan seperti lambang tambah, langsung kepikiran dalam kepala lambang salib. Itu bagaimana salat kita Abi? Aman. Enggak ada salat yang enggak ada gangguan. Semua salat ada gangguan, cuma plus minus banyaknya. Tapi kenapa jadi panjang pikiran terbayang ke Itali kita? Karena sambung pikiran. Ini kita lagi solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ipakem lun mono. Ini salam, enggak boleh ingat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak boleh mono. Nah, kan ada begitu-begitu. Buang balik ke salat, tetap kita begitu. Makanya manusia paling teliti biasa di 2 tempat. Yang pertama di salat, di kedua di waktu Itu kita waktu ada kena ceramah di pesantren atau di balai. Waktu kecil-kecil kita. Itu habis ceramah itu lagi. Nah, begitu keadaan. Karena di situ tempat inspirasi. Sudah. Harus ulang kembali enggak? Assalamualaikum Abi. Saya izin bertanya. Apabila seorang wanita telah melakukan zina yang bukan mahramnya. Sudah tentulah namanya aja zina. Siapakah yang menanggung dosanya? Melakukan zina yang bukan mahramnya. Udah tentu itu haram. Bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Ini salah kata-kata. Siapa yang menanggung dosanya? Sama. Kalau ayahnya enggak didik dia, ayahnya kena, dia kena. Kalau ayahnya udah didik dia tok kena. Ingat, zina itu enaknya semu. Pernah makan durian? Udah. Sekarang kita geladi makan durian barusan tadi. Sebelum ngaji di Kupinanggro. Coba tampilkan enak durian sekarang. Hilang. Dan enak itu akan lebih lagi hilang ketika kita kena siksa. Kita akan sesali hal itu. Andai-andai tak terjadi. Jadi ingat dosa. Ingat siksa. Assalamualaikum Abi. Saya mau bertanya Abi. Kalau saya sedang salat tapi ada teman berbicara keras. Terus saya lupa baca ayatnya. Apakah salatnya masih sah? Ya sah kalau ayat. Tapi kalau Fatihah enggak sah. Ulang lagi. Atau kita awali dari niat salat pertama. Jangan. Kita sudah berangkat dari Banda Aceh dah sampai Selimum. Gara-gara ada masalah di jalan, kita balik lagi Banda Aceh, ulang lagi ke Selimum. Bodoh itu. Apa hukum melakukan praktek sewa rahim? Dan bagaimana cara melakukannya menurut syariat Islam? Enggak ada. Praktek sewa rahim ini haram. Dan ini dosa besar. Ini bukan ideologi kita, kafir punya ini. Ngerti ya? Nah. Jadi istri saya sakit. Saya mau punya anak. Lalu buat bayi tabung di rahim pulan. Itu dosa besar. InsyaAllah gelantu tak kita kau begini tingkah. Bagaimana kisah Rasul SAW dikenai santet atau sihir? Baca sendiri. Panjang itu. Ya?
Nanti rubrik sejarah kita baca. Kalau saya baca nggak selesai ni. Dah, nggak cukup jawaban untuk semua ini. Karena ini cerita yang diminta. Jadi kalau cerita tinggal lihat YouTube atau MP3 kan begitu. Masa bisa baca atau nggak mungkin. Apakah postur tubuh Nabi Muhammad seperti pria berotot dan berdada lebar seperti perutnya six pack? Iya begitu. Tinggal baca di hadis. Hasan dan Husain tidak kenal rupa Nabi. Kenapa? Nabi setelah 40 tahun jadi Rasul, wajahnya bersinar tak mampu dipandang. Sehingga hadis perawakan Nabi disebutkan oleh Hindun. Siapa Hindun? Salah seorang daripada anak Khadijah binti Khuwailid. Dijelaskan panjang, baca hadis. Di Google boleh. Cuma masalah perut, dada Nabi itu lebih tinggi daripada perutnya. Berotot Nabi. Perutnya agak dalam. Dan perut Nabi seperti roti yang teratur. Kenapa? Karena hidupnya keras. Perut kita sekarang seperti sebongkah roti. Bueng ya. Apakah hukumnya seorang suami bercuman sambil menghisap lidah istrinya dalam keadaan berpuasa Ramadan? Kalau hisap lidah tu aman, yang jangan hisap liur. Kalau hisap liur pun tak masalah, asal jangan ditelan. Ngerti ya? Ini biasa pasangan muda ini. Masih kemaruk ya. Dia kok muda kan begitu kita. Ki bandik sehat. Pu adik mehet bahabang blon terjak. 5 tahun berjalan, telpon isteri mau buka puasa. Pu dah belum. Galak-galak drone. Allah alam. Gitu. Allah alam bisa bang. Makanya kalau kita bisa mesra sampai tua, ya mesra. Coba lihat itu di Darussalam ini kita lihat. Kakek nenek pegangan tangan dua. Kayak anak kucing dua. Itu yang hebat itu. Kita apa nih? Pun tegai kah? Itu sebenarnya kita buang-buang nikmat. Buang-buang nikmat. Istri, suami itu adalah kebahagiaan. Ya, manfaatkan. Kalau dah nampak rasa benci, ingat. Kalau memang salah, nanti bisa itu. Sampai hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kurang-kurang dikit, ya diingat. Apa yang diingat, Tengku? Yang diingat dulu yang jodohi saya sama dia, Allah. Kok sekarang udah nampak jelek semua? Udah. Bagaimana kisah malaikat Harut dan Marut yang sebenarnya? Apakah merasa pernah bermaksiat? Udah, kembali lagi sejarah ini tidak saya ceritakan. Dan udah pernah, nggak cukup waktunya. Udah 3 sejarah. Apa hukum jual beli sperma mani dalam Islam? Tetap haram. Tak ada jual sperma. Yang boleh sperma lembu. Itu pun bukan sperma kita beli. Tapi jerih capek orang. Kita suruh suntik lembu kita, kambing kita boleh. Kalau sperma kita nggak boleh dijual. Ngerti ya? Abi, apakah boleh mandi wajib dengan tayamum karena sudah masuk waktu salat dan tidak ada air? Dan jika boleh, bagaimana caranya? Atau hanya untuk menghormati waktu? Tidak. Boleh mandi wajib dengan tayamum. Boleh. Kalau tak ada air atau kita sakit, tayamum jadi mandi itu. Tapi nonok saya bernajis, Tengku. Dimaafkan. Madi itu pelumas Allah buat, oli. Supaya pistonnya bagus jalan. Udah. Kemudian terjadilah senggama. Akhirnya baru keluar mani. Kan ada madi itu. Itu madi di situ, polesan itu dimaafkan. Tapi tak dimaafkan diranjang. Kenapa? Karena memang prosesnya begitu, alami, fitrah itu. Tapi kalau ada alat cuci. Ini enggak ada. Udah tayamum salat. Aman. Enak kali dia, Tengku. Kita minta begitu. Jamaah mau saya kasih ilmu ini, tapi jangan diajarin orang lain. Kita boleh tidak salat, walau sehari, walau 2 hari, walau 3 hari. Mau enggak? Bisa selamanya. Minta doa supaya ya Allah idiotkan saya. Nah, aman. Apa yang sembahyang dia? Kayak idiot, aku sembahyang lah. Bukan bom. Jadi dia saya kagok menan mengatak ji. Orang idiot hana wajib salah, hana wajib siapa Tengku ya? Hana mengatak menan nam doa dom idiot, bom. Okey, hek dah berapa kah? Apakah memutuskan silaturahmi dengan orang zalim atau manusia setan boleh atau tidak? Ini bahasanya
hampir benar tapi masih salah. Manusia setan itu tetap kita doakan dia berubah, kita marah kepada dia karena dia beramal seperti amal setan. Ingat diri bisa jadi setan. Hari ini Aceh ngeri, saya buka satu rahasia. Ni berpeci semua but mengacu akai ke tibin tu. Ada. Jadi kadang-kadang kita melihat manusia setan itu di penampilan itu salah. Banyak orang yang penampilannya salah tapi hatinya mulia. Banyak. Ada orang yang pakaiannya beres, hatinya jelek. Yang paling bagus pakaian beres, hati baik. Ngerti ya? Jadi hati-hati ketika menghardik orang. Assalamualaikum Abi, mau bertanya bagaimana hukum memakan daging yang disembelih oleh orang kafir atau yang dimasak mereka, seperti contoh kita tinggal di Amerika dan sebagainya. Tetap haram. Tapi di Amerika ada daging halal, daging impor. Jadi rukun sembelih itu putus ini luar kulit, putus semua urat pernapasan dan makanan, selesai. Yang sembelih Muslim atau kafir kitabi sah. Kalau sembah patung itu bukan kitabi. Kristen original, Yahudi original boleh. Sunat sembelih Bismillah, selawat, takbir 3 kali, menghadap kiblat, lalu doa makbul, itu sunat. Jadi kalau ada orang sembelih nggak baca bismillah, sah. Ada orang bilang, Tengku, kalau dia pakai celana pendek nggak baca bismillah, dia sembelih, itu bangkai. Itu dosen bangai. Apa? Bangai Tengku Dumnan, uronyo hana PHBG. Ciri tanda kiamat, orang bodoh jadi pemem, berarti blow on tag ya. Apa enggak? Jadi tak masalah itu sembelih. Cuma kenapa nenek kita dulu dibilang sama kita, abang kat si manuk ipat Tengku pahu oi. Datang orang ke rumah Tengku pergi sembelih ayam. Kecil-kecil saya ada begitu. Sekarang enggak, suka-suka. Itu kita kalau habis makan ayam disembelih Tengku, insya-Allah inspirasi salat. Habis salat tasbih. Ini yang sembelih orang Pasir. Habis kita makan langsung inspirasi dengan MP3 ya kan? Hari king yang mana boleh? Mau? Jadi barakahnya tak ada. Bagaimana pendapat Abi tentang tidak boleh menggantung baju di dalam kamar karena akan jadi tempat hinggap jin atau lain-lain? Dan gimana kalau ada pengakuan ada yang bisa melihat jin tersebut? Jadi kita tidak rapi itu bergantung jin, betul. Di bukan tempat gantungan. Kalau tempat gantung aman. Ini rumah kita rata sago gantungan. Ini kisah nyata saya ya. Saya sumpah aja ya, supaya percaya aja mah. Demi Allah saya pernah pergi ke satu rumah mukim. Masa konflik. Dia bermasalah. Dia minta bantu saya selesaikan masalahnya. Saya datanglah ke rumah dia pada jauh. Pas saya datang ke rumah dia, rahmat Allah lagi mati lampu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu, dibilang, "Nadamong Tengku masuklah kita." Saya pas masuk saya kejerat ke saya tumbang di depan rumah, di depan pintu dia. Habis itu datanglah Pak Mukim, senterlah saya yang lagi jatuh. Saya ambil apa di kaki, rupanya BH isteri dia kena di kaki saya. Kali kena 3 tu mudik. Udah, saya cerita di rumah, saya pernah kejadian begini. Bertamu lagi kami hari raya, bertiga, saya, isteri saya, anak saya. Udah, jadi pas bertamu, pas datang, yang punya rumah bilang, dari dalam kami dengar, "Tengku," dibilang. Langsung pembersihan. Diambillah kain, diangkat dari jemuran, dibawa lari ke kamar entah. Pintu dah dibuka. Ibu punya rumah terjatuh. Kejerat sama BH juga. Jadi hati-hati dia obek mudah. Akhirnya mudah-mudah. Lun kalau musibah tiganya sejarah tanpa meninggal lun tinggal lun. Wallahu a'lam bishawab. Abi, bagaimana hukum jika seorang nyemplung ke air dan diniat wuduk jika dia keluar dari air atau kolam itu, apakah sudah suci atau sudah wuduk padahal ia tidak tertib? Sah. Kita wuduk sekali cemplung niat saya wuduk fardu, semua selesai. Tidak tertib, tak perlu tertib karena memang begitu aturan. Beda dengan hujan atau mandi. Kita sambil mandi wuduk, itu diingat. Siram. Nyo ke muka, ini untuk muka. Nyo ke jarau nun, nyo ke jarawi, nyo ke ulai, nyo ke kaki. Begitu. Kita wuduk sambil pulang ke rumah dari Kupinanggro, hujan berat. Ini muka, ini tangan, ini kepala. Sampai rumah salat terus, enggak perlu wuduk dah. Lagi diingat, ngerti?
Assalamualaikum Abi. Apakah anak atau isteri paman itu muhrim kita? Anak daripada paman kita, bukan muhrim kita. Teman tidur itu kok dinikahi, ngerti? Kemudian paman kita, isteri paman, apakah muhrim kita? Bukan. Paman yang muhrim kita. Makcik yang muhrim kita, ngerti ya? Pakan di onda dua, nyo anak pakcik lon teguh. Tiba-tiba anak pakcik katumbun gara-gara dia. Kan bisa kejadian. Mohon dijelaskan sedikit mengenai mahram salat tengku. Kembali ke ayat 23 sudah berulang saya jelaskan. 23 An-Nisa, 23 An-Nisa, 23 An-Nisa dibaca. Bagaimana pendapat Abi mengenai buku panduan salat? Beredar sudah lama karena ada orang di kampung sering menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman dia di buku itu. Banyak buku sudah salat tapi salah. Sudah salat tapi salah. Karangan Albani, itu buku orang. Kita cukup untuk panduan salat, iaitu tuntunan salat lengkap. Karangan Kiai Haji Muhammad Rifai, itu barakah itu. Udah. Apakah hukum mengedit foto ulama? Udah tadi. Oh iya, lain ni. Mengedit foto ulama. Tulisan cantik-cantik kali ni. Udah. Jadi boleh edit foto itu kalau untuk kebaikan. Jangan hilang mirip. Gara-gara ditempel foto di pohon asam Jawa. Pas pemilu kita salah tikam surat pemilu. Kenapa salah? Karena di situ di pohon asam Jawa, bapa yang ikut pemilihan itu putih. Pada dasarnya hitam. Makanya salahlah kita dalam pemilihan. Waktu dia datang ke kampung kita, hitam. Ada begitu karena terlalu make up. Cukup head tulisan. Saya bekerja di perusahaan, ini kita tutup sekarang. Berapa lagi? Banyak kali masih. Saya tutup ya. Saya kerja, mohon maaf kepada saudara-saudari yang belum terjawab. Salah saudara-saudari terlalu banyak-banyak. Udah. Saya bekerja di perusahaan kontraktor pada saat membuat penawaran terdapat pemalsuan salah satu dokumen atas perintah atasan. Ternyata pekerjaan itu memang dikerjakan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Apakah gaji yang saya peroleh di perusahaan tersebut? Intinya begini. Kerja sudah didapat oleh perusahaan kita. Tapi dokumennya banyak palsu. Sahkah? Sah. Kenapa sah? Karena negeri kita begini. Apa yang beres? Yang udah beres sekali belum tentu dapat. Asal kita kerja sesuai dengan spek. Gimana aturan kerja? Beres. Coba sekarang kita kaji semua penawaran. Bola lampu 15.000. Dari konsultan sudah 75.000. Apa yang beres? Coba kasih nampak. Jadi bingung kita. Jadi siapa yang paling beres? Yang paling jujur. Kita kerja paling jujur, itu paling beres. Yang paling beres lagi apa? Jangan kerja bidang itu. Tapi kalau kita nggak kerja bidang itu, dikerjakan Xi Jinping nanti, gimana negeri kita? Maka silahkan. Bukan saya ajarkan menipu, asal jangan brutal. Kita bawa yang harus tanda tangani di kantor Pulan. Ini yang kontraktor di sini. Siapa yang teken kalau nggak taruh lapik di situ? Uang ratus ribu. Nggak ada. Jadi gimana kita harus buat? Jalani, jangan brutal. Seadanya. Satu lagi kita tutup. Sama tulisan. Ini satu orang ada sekitar 12 sudah pertanyaan beliau. Gak adil nih. Ini saya baca satu lagi. Assalamualaikum Abi. Kibar Nabi sehat? Sehat. Mau tanya Abi, apakah mimpi buruk tentang calon pasangan dapat menjadi acuan tentang sikap aslinya? Yang mana sebelum mimpi tersebut sudah dibarengi dengan salat istikharah, dan apakah membatalkan rencana pernikahan gara-gara mimpi tersebut diperbolehkan? Serta bagaimana cara kita mengabarkan kepada pasangan kita akan hal tersebut? Terima kasih Abi. Wassalam. Sangat terima ini. Terbayang di mata saya ini memang udah nggak suka dia, maka cari alasan. Ngerti ya? Jadi kalau memang buktinya otentik boleh, jangan landasan mimpi. Buktinya otentik. Dan ingat ya, para yang mau menikah, semakin dekat waktu nikah, semakin kacau.
Baroji yang lega jino kaduh lain. Si kaita mau SMS. Aku dulu adik lighting kamu. Ha. Itu kamu lah cerita balas chat lah tiga. Waktu SMP, waktu SD dibalas, waktu TK apa? Jadi begitu keadaan. Ketika kita udah pasti datang ke kacauan, jangan harus punya print. Kamu laki harus gentleman. Lagi dodoi laki. Mbok. Allahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min sabina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Dan sangat lagi banyak fadilat daripada menuntut ilmu. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamhu fil laili wan nahar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa afina wa afana wa ala ta'atika anna wa ala imani wal islami. Jami'an tawaffana wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa akribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina wa ahli qaryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma iftah lana wa lahum abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa afina wa iyyahum min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita punya satu pesantren yang dipimpin oleh saya tapi milik Allah. Di sana kita swadaya semuanya. Maka bagi jamaah yang ingin bersedekah untuk pembebasan tanah dan pembangunan, silahkan. Mungkin ada yang duduk di meja sana. Kemudian saya mengajak di tempat kita, alhamdulillah santri itu tidak dipungut biaya. Jadi sama-sama kesempatan bagi kita untuk mendanai santri. Kita dapat pahala belajar mengajar setiap hari dengan 50.000 per bulan minimal. Namanya donasi santri. Atau lihat aja di internet, donasi santri Likaur Rahmah. Di pesantren itu pesantren saya pimpin tapi milik Allah. Jika saya salah maka dipecat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yang mau salat di sini silakan, yang mau salat di rumah cepat-cepat.